Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun, menggantikan adiknya Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan Kompeni Batavia membahayakan Pulau Jawa. Karena tidak terima dengan kedatangan VOC, Sultan Agung berencana melakukan penyerangan terhadap VOC. Kita telah menguasai Banten. Semuanya tunduk kepada kita. Selanjutnya, kita akan menguasai seluruh Nusantara. Benar, Tuan. Rencana selanjutnya Tuan apa? Rencanaku sebenarnya masih sama dengan rencana sebelumnya, yaitu dengan menundukkan seluruh Nusantara. Baik, Tuan. Aku akan mencarikan kerajaan yang tepat dan seperti yang kamu inginkan. Jenderal tersebut akhirnya menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat bernama Kerajaan Mataram. Kemudian, jenderal tersebut kembali menemui J. Panjangkon untuk memberitahu mengenai Kerajaan Mataram. Ya, silakan. Tuan, aku dapat berita baik untuk Tuan. Berita baik apa? Aku berhasil menemukan kerajaan terkuat di Pulau Jawa, namanya Kerajaan Mataram. Bagus, Jenderal. Baik, aku akan segera mencari tahu apakah kerajaan itu bisa diajak kerjasama. Baiklah, kembali dengan membawa kabar yang baik. Baik, Jen. Baik, Tuan. Salam Sultan, ada utusan VOC yang ingin bertemu Sultan. Apa utusan dari VOC? Ada urusan apa orang-orang licik itu datang kemari? Baik, Sultan. Iya, silakan. Izin masuk Sultan bersama utusan jenderal dari Belanda. Silakan masuk. Apa kau kemari? Jenderal menyampaikan niatnya datang ke Mataram untuk mengajak Sultan Agung bekerja sama dalam bidang memerintah dan hasil bumi. Dia ingin Pulau Jawa ini tunduk kepadanya. No. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Tuanku hanya ingin mengajak kau untuk bekerja sama dalam bidang pemerintahan. Memerintah apa yang kau maksud? Tuanku mengajak kerjasama kepadamu untuk memerintah hasil bumi dan juga wilayah. Jangan terima penawaran mereka karena mereka orang-orang yang licik. Kau benar. Hei Jenderal, kalau itu yang kau inginkan, kau pergi saja dari tanah Mataram ini. Katakan kepada tuanmu, selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi untuk menginjakkan kaki di kerajaan ini. Masuk kamu ngomong kayak gitu apa kepada tuanku? Kamu ngatain tuan aku licik, ha? Silakan saja, saya tidak takut. Bawa dia keluar prajurit. Dan Sultan kurang ajar kamu ya. Jenderal segera meninggalkan Mataram dan menemui J. Panjangkon untuk mengatakan kejadian yang dialaminya. Cepat kau katakan apa yang kau dapat dari Mataram. Mataram telah mengetahui siasat kita, jadi mereka telah menolak minta-minta ajakan untuk kita bekerja sama. Sombong sekali kerajaan itu. Dia akan aku kuasai. Tahun 1632, Sultan Agung mengirimkan pasukan, termasuk keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras. Namun VOC memata-matai mereka. Segera siapkan pasukan, kita akan menyerang VOC. Baik Sultan, kami akan mempersiapkan semuanya. Oke, baguslah kalau begitu. Baik Sultan. Ya, silakan masuk. Tuan, Tuan ada berita penting dari kerajaan Mataram. Mereka akan melakukan penyerangan terhadap kita. Apa? Kurang ajar. Apa saja yang mereka persiapkan? Mereka telah meningkatkan pasukan dan juga membuat lumbung beras di Karawang, Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Lalu, aku harus apa, Tuan? Apakah kita harus menghabisi warga Mataram? Tidak, belum. Pertama kita hancurkan lumbung beras di Karawang dan hancurkan rumah warga orang Mataram dan juga persiapkan senjata untuk menyerang Mataram. Baik, Tuan. Saya akan melaksanakannya. Permisi, Tuan. Ada berita bagus. Coba katakan. Aku telah menghancurkan lumbung beras yang ada di Mataram dan juga menghancurkan rumah warga Mataram tanpa tersisa. Bagus. Jangan sampai ada yang tersisa dari Mataram. Kita tinggal tunggu saja Mataram itu sampai ke Batavia.
dengan pasukannya yang lemah itu. Baik Tuan. Sultan, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah kalah. Tidak, kita belum kalah. Kita masih ada harapan. Setelah banyaknya perlawanan dari Mataram dengan VOC terus terjadi, Naas Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masa itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya karena tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Permisi Tuanku Amangkurat, ada Tuan Trunajaya yang bertemu dengan Anda. Hah? Trunajaya? Ada apa urusan dia kemari? Baiklah, persilahkan dia kemari. Dengan rasa hormat, silakan saya sendirian dengan tamu tadi undang ini. Oke, no problem. Silakan, Tuan Trunajaya. Ada apa gerangan saudara Trunajaya? Apakah ada yang ingin diobrolkan? Siapa mereka dan apa urusan mereka? Orang yang membantu kita. Maksudmu, apakah dia salah satu dari komponimu? Kau sudah gila. Apa maksudmu Trunajaya? Apakah kau tidak seharusnya punya rasa hormat kepadaku? Apakah kamu tahu mereka itu sangat licik? Aku tahu mereka. Tetapi mereka tidak sepertimu. Mereka lah yang membantu kita. Tidak setuju kalau kau akan membantu kita. Udah, kau diam saja. Aku tidak butuh pendapatmu dan aku juga tidak butuh bantuanmu. Lebih baik kau pergi saja. Jika itu keputusanmu, aku akan melakukan peperangan demi kemerdekaan Mataram. Silakan saja. Jika kau mau berhadapan dengan VOC yang bersenjata super lengkap. Baiklah kalau begitu, aku akan melawanmu dan pasukanmu dan akan memusnahkan komponimu. Prajurit, cepat amankan permaisuri. Baik Tuan. Baiklah Trunajaya. Ayo selesaikan urusan. Baik-baik saja.